Halo semua, balik lagi bersama Farma Life, ilmu dan inspirasi. Halo, aku Radenesha Fitriani Hadian. Di sini aku kedatangan narasumber yang bakal menginspirasi kalian semua. Di sini ada Teh Nashwa. Halo Teh Nashwa. Halo Nesha, halo semua. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kalau Nesha gimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih ya Teh udah mau diundang ke podcast kita. Mungkin Teteh boleh memperkenalkan diri dulu. Teteh dari angkatan berapa juga? Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman semua. Nama aku Nashwa Syafa Parwoko, biasa dipanggil Nashwa. Aku dari angkatan 2021. Kalau boleh tahu nih Teh, kesibukan Teteh sekarang tuh apa sih? Karena aku udah semester 8 nih, aku lagi nyusun skripsi sih buat persiapan kelulusan ya. Nah, ya, gitu aja. Aku dengar-dengar Teteh di sini ikutan lomba terus meraih juara di LKTI ya Teh? Iya betul, alhamdulillah. Sebelumnya aku pengen nanya nih Teh, apa sih yang membuat Teteh tertarik mengikuti lomba LKTI itu? Sebenarnya banyak ya, kayak itu kan LKTI itu kan lomba karya tulis ilmiah ya. Ya. Jadi itu mirip-mirip lah sekiranya sama kayak nanti kita bakal skripsi. Jadi sebenarnya awalnya pengen tahu gitu gimana sih bikin suatu karya tulis yang bagus, yang baik tuh gimana. Nah, mulainya tuh pengennya tuh mulai dari lomba dulu atau buat nyari pengalaman sebelum kita persiapan nanti skripsi gitu. Kalau boleh tahu nih judulnya apa sih Teh? Judulnya itu cukup panjang ya, aku Oh. boleh cek dulu gak? Boleh. Sebentar ya. Judulnya itu Potensi Terapi Lahang sebagai pendekatan alternatif dalam pencegahan kekambuhan asma. Boleh nih Teh ceritain kenapa sih Teteh ngambil topik itu? Ini kan aku bergrup ya, bergrup ya. Oh, bergrup. Iya, berdua, ada Hasbi sama Hari. Nah, kita itu sebenarnya awalnya dari PKM dulu. Tahu PKM kan? Ya, PKM itu yang sebelumnya ada tentang terapi lahang. Nah, di mana terapi lahang itu sering dijadikan pengobatan alternatif buat masyarakat di Jawa Barat. Nah, kita tuh pengen mengecek gitu apakah si terapi lahang ini punya efek yang memang betul gitu secara ilmiahnya, yaitu dari histopatologinya kayak gitu. Cuman yang PKM itu kan kami gak sempat lolos sampai PIMNAS ya. Jadi ya gak apa-apa sih, kita sambil masih pakai topik yang sama, namun ada perbedaan dari bahan alam yang digunakan. Terus ya jadi kita pengen ngambil topik itu karena ingin mengembangkan lagi lah untuk disebarluaskan lagi juga, karena ini LKT ini di Universitas Halu Oleo ya. Oh, Teteh ikutan lomba ini tuh karena ada inspirasi atau ada motivasi atau ada fenomena yang Teteh pengen, aduh aku harus ikutan lomba ini deh. Oh, kalau itu ada sih ya, karena kan waktu itu aku pernah ke KKN gitu ya, dan ternyata banyak sekali dari masyarakat Jawa Barat itu kan karena mereka di tempat yang tinggal di tempat pegunungan gitu ya, tinggi, dataran tinggi, jadi mereka tuh sering kejadian kekambuhan asma. Oleh karena itu mereka katanya pernah melakukan terapi lahang gitu, tapi belum ada sih kayak bukti ilmiahnya gitu. Emang iya, itu kan baru secara empirik aja ya gitu. Jadi ternyata saat kita melakukan analisis, kemudian di penelitian gitu, memang ada buktinya gitu. Dan kalau dilihat dari penelitian sebelumnya, ternyata ada juga memang berpengaruh gitu dari bahan alam itu ke pencegahan kekambuhan asma. Oke nih, aku mau tahu nih Teh, proses Teteh menulis karya Teteh tuh berapa lama sih Teh? Membutuhkan waktunya? Oke, untuk prosesnya itu sebenarnya cukup sebentar sih. Maksudnya gak lama banget gitu, enggak. Karena kan kita udah sempat ada bahannya sih ya sebelumnya. Tapi untuk penyusunannya itu kira-kira seminggu deh kayaknya. Sebentar ya Teh? Iya, karena emang aku pas bareng sama Hasbi dan Hari tuh kita kayak, nih kita jadi mau ikut gak nih, mau ikut gak gitu. Mungkin, masih bimbang. Ya, masih bimbang. Jadi pertama tanggal berapa gitu. Pokoknya kita daftar abstrak dulu. Nah, setelah abstrak udah lolos, kalau lolos dikasih waktu 3 hari buat ngelanjutin jadi karya tulis gitu. Sebenarnya kayak gitu sih asli dari perlombaan itu, emang kayak gitu prosedurnya. Cuman jadi emang cepet gitu ya? Iya, emang sebenarnya kita mau gak mau sebelum
kita tahu lolos apa enggak, kita udah siap sebenarnya si karya tulisnya itu. Karena cuma dikasih waktu kalau nggak salah 3 hari buat nyelesain full papernya gitu. Itu ada bimbingan dari dosen atau enggak ada ya Teh? Ada. Oh, ada. Kita sama Pak Bambang, kalian Pak kenal Bambang. kan ya? Ya, sama Pak Bambang. Karena memang beliau ini sering banget ya membimbing lomba gitu. Oke nih Teh, bagaimana sih Teh perasaan Teteh meraih juara 2 di lomba LKT itu? Rasanya seneng banget dan bersyukurlah alhamdulillah bisa dapat achievement lain gitu dari lomba yang ini gitu sama LKTI bareng teman-teman juga gitu. Jadi bersyukur sih alhamdulillah. Terus dapat banyak pengalaman, presentasi kedua kali gitu. Wah. Jadi kayak cukup menantang lah buat jadi pengalaman. Kalau tantangan terbesar Teteh nih selama lomba tuh apa aja sih Teh? Lomba LKTI ini Iya. apa ya? LKTI LKTI. ini ya. Tantangannya itu kayak gimana ya? Jadi kita kan harus tahu banget ya sama Iya. permasalahan yang pengen kita angkat. Jadi permasalahan itu kita harus sering-sering brainstorming gitu. Dan kita harus selalu detail atau enggak selektif lah sama apa yang udah kita lagi kerjain. Jadi apa yang kita tulis itu tuh harus tahu gitu alasannya apa, itunya kenapa kita nulis ini gitu. Karena nanti pas saat kita di perlombaan kan nanti ditanyain kan gitu. Jadi emang harus paham banget itu tantangannya dan harus belajar gitu. Jadi harus belajar dulu buat persiapan nulis itu juga punya basic yang kuat juga gitu. Sama paling harus luangin waktu ya, Iya, karena kan pasti. kita lagi kuliah kan gitu. Jadi ada kepake lah waktunya. Bahkan sampai jam 2 kita masih ngerjain Wah. kadang kayak gitu. Tapi itu tuh berarti dibagi-bagi atau kerja bareng-bareng? Ya itu harus dibagi-bagi karena kan nggak mungkin ya Iya. langsung bareng semua, tapi nanti kayak misalkan aku tuh paling dapatnya tuh metodologi sama pembahasan. Jadi nanti yang misalnya si Hari tuh dapatnya pendahuluan, terus kalau si Hasbi mungkin dapatnya yang kesimpulan atau yang lebih secara teknis aja gitu, karena kan dia ketua gitu. Jadi emang harus pinter-pinter bagi tugas juga. Oke. Aku mau nanya nih Teh, ada gak sih Teh momen yang sulit bagi Teteh selama lomba? Terus gimana sih Teh cara mengatasinya? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk momen apa sih tadi, Momen yang sulit? sulit ya? Iya. Oke, momen sulitnya itu yang kayak ingin menyerah gitu gak Iya. sih tadi ya? Jadi momen sulitnya itu di saat kita tuh lagi padat banget nih sama jadwal kuliah, Iya. tapi kita harus tanggung jawab sama apa yang udah kita mulai gitu, terutama yang lomba ini. Ya jadi paling susah tuh ya luangin waktu sama tahu kalau kadang kita mikir gak sih kayak aku tuh lagi stres Iya. nih, bakalan stres aku kalau misalkan ngerjain ini. Kadang aku kepikiran kayak gitu, cuman karena aku bareng teman-teman yang kayak mereka juga semangat gitu buat ngerjainnya, jadi aku pun kebawa gitu buat semangat. Dan aku mikir kamu ikut lomba buat apa gitu. Iya. Jadi balik lagi sama tujuannya. Tujuannya. Gitu. Kalau misalkan kita lagi ikut lomba, mau ikut lomba, kita ingat lagi tujuan. Oh, kita tuh ikut lomba kan pengen dapat pengalaman pertama, Iya. pengen juara kan. Nah, kalau misalnya mau juara, kamu kenapa nyerah gitu? Kenapa kamu maunya udahan gitu? Jadi itu sih paling. Oke nih Teh, sejauh mana peran tim dalam kompetisi ini? Bagaimana cara kerjasamanya dan bisa mencapai berhasil juara ini tuh gimana sih Teh? Ya, itu tuh caranya kita harus kenal banget ya sama kelebihan kita, sama kekurangan kita sendiri gitu sebelum ikut lomba juga. Apalagi tim ya. Tim. Terus kalau kayak misalkan kita juga harus tahu kekurangan dari teman dan kelebihan dari teman kita setim gitu. Jadi misalkan aku tuh paling suka bagian metodologi atau bagian pembahasan gitu. Jadi ya aku udah ngambil bagian itu, jangan sampai aku malah ngambil bagian yang emang aku tuh gak menguasai lah. Kayak misalkan si Hari itu dia tahu banget lah latar belakang dari penelitian itu, jadi dia justru yang ngambil bagiannya. Nah sedangkan Hasbi itu paling jago sama administratifnya gitu, jadi dia yang ngurus administratif, bikin kesimpulan ataupun ngurusin segala pendaftarannya tuh pasti dia gitu, karena emang kita udah tahu gitu kelebihan sama kekurangannya. Dan Hasbi juga bisa lah buat ngehandle semua itu gitu, jadi harus jago buat ngebagi tugasnya, sama ngerti sama apa yang kelebihan kekurangan kita, jadi saling mengisi gitu. Gak ada yang kurang lah jadinya gitu.
Oh, jadi itu tuh tim udah langsung kebentuk dari awal atau teteh cari sendiri mau sama siapa ya, atau gimana? Itu kan aku ceritain tadi ya, kan aku pernah ikut PKM itu sebelumnya. Nah, Oh, tim jadi aku tuh sama si Hasbi, Hari, satu lagi Trias. Oh, jadi udah dari sana ya, Ya, bekerja. udah kenal sih, Oh. udah ada tahu chemistry-nya juga Udah dapet ya, berarti ya? mungkin kalian kalau misalkan mau lomba juga boleh sama teman-teman yang udah kenal, udah punya chemistry yang kuat gitu, bisa buat ikut lomba bareng kalau misalnya mau setim ya. Ya, oke. Teteh nih bisa ceritain gimana pengalaman Teteh waktu presentasi lomba, terus ada momen gak yang berkesan, terus apa momennya? Pas presentasi itu kita harus ini sih ya, nyiapin narasi dulu nih sebelumnya gitu. Jadi emang kita udah nyiapin narasi sama sering-sering latihan buat presentasi gitu, dan udah harus nyiapin PPT-nya juga ya. PPT-nya juga dibuatnya lebih menarik gitu. Dan nanti pas saat presentasi kita juga harus tahu kan tadi kelebihan sama kekurangannya itu. Kalau misalkan Hari itu kan emang sering jadi MC gitu gak sih? ya. Kan mungkin kenal ya. Jadi kalau misalkan dia ditaruhnya di awal gitu buat pembukaan, buat pembukaan. kayak gitu. Terus kalau aku paling di tengah, jadi yang si Hasbi penutup yang kayak gitu. Jadi emang nanti kita semuanya ikut presentasi gitu. Dan yang paling penting adalah setelah presentasi itu kita harus bisa menjawab pertanyaan juri gitu. Jadi kalau misalkan kita presentasi bagus tapi saat ditanya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa menjawab dan nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, itu pasti jadi poin minus gitu. Bahkan kayak dasarnya gak tahu aja itu bisa jadi poin minus banget. Jadi nanti kalau kalian ikut presentasi yang LKTI kayak gini, itu tuh mirip banget sama seminar kolokium gitu, mirip banget. Jadi kayak ditanyainnya tuh bisa dasar-dasar dari materi yang kita sajikan gitu. Oke. Kalau momen berkesannya itu saat di hari-hari jam terakhir buat pengumpulan. Jadi aku tuh ngumpulin si full papernya itu benar-benar mepet banget sama deadline. Karena ya tahu kan masih banyak revisi kayak gitu. Dan posisinya kita tuh kan lagi di kafe ya. Di kafe itu kan tutupnya jam 10. Sedangkan itu tuh udah mau dikumpulnya itu sekitar jam 12 malam lah. Nah itu kita sampai harus perjalanan dulu buat nyelesain karena kita misah kan jadinya ngerjainnya. Jadi awalnya kita ngerjain di kafe, terus jam 11 malam itu harus udah dikumpulin. Kita malah di jalan gitu. Jadi emang semepet itu buat ngumpulin. Untungnya langsung ya teh, langsung. Iya, alhamdulillah langsung bisa sempet kekumpulin. Tapi emang kayak kebiasaan gitu loh. Soalnya kita kan sibuk kan, jadi pas ngerjain tuh sukanya yang mepet-mepet, tapi yang penting dikumpulin lah. Yang penting aman lah ya. Oke nih Teh, harapan Teteh buat kedepannya tentang karya tulis tuh apa sih? Karya tulis gimana maksudnya? Karya tulisnya kita apa? Buat kita dan buat semuanya. Oh, ya harapannya buat teman-teman semua kalau misalkan mau membuat karya tulis ya pertimbangkan gitu buat memiliki inovasi yang terbaru gitu buat masyarakat, yang pasti harus bermanfaat juga buat masyarakat dan bisa memberikan kontribusi ilmiah lah buat di farmasi ya terutama gitu. Oke nih Teh, aku mau nanya, apakah ada rencana untuk mengembangkan karya tulis ini lebih lanjut seperti publikasi atau proyek penelitian lanjut nih? Tentunya ada ya, karena kita udah meneliti ini secara langsung, terutama yang saat sebelumnya ya di PKM itu, dan kebetulan kita belum sempat melakukan publikasi gitu. Jadi insya Allah kita kalau ada waktu dan rezeki gitu buat bisa nyusun lagi, dibikin jadi publikasi ilmiahnya. Semoga secepatnya ya Teh. Iya, semoga tidak dilupakan ya sama teman-teman semua juga, sama teman tim aku. Gitu. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir, ada nggak Teh motivasi buat teman-teman di sini yang mau ikutan lomba serupa seperti Teteh? Motivasinya gitu ya, motivasi buat teman-teman, terutama teman-teman farmasi, jangan pernah buat ragu buat memulai ya, karena memang kita tuh harus bisa berani buat explore sama diri kita sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa ragu, karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak akan tahu gimana sih hasilnya, gimana sih nanti, gimana kita kan nggak akan tahu gitu. Jadi emang harus beranikan diri dan pastikan buat ikut lomba kayak gitu tuh
mungkin ada support temennya gitu ya kalau misalnya Support mau system. ya support system bisa kayak gitu. Oke nih Teh, ada nggak pesan dan motivasi buat teman-teman di sini mungkin yang mau ikut lomba serupa seperti kayak Teteh? Mungkin ini ya buat motivasi ya, Ya, atau motivasi ya, dan pesan. pesannya buat pesan dulu mungkin ya. Oke, pesan. Pesannya buat teman-teman yang mungkin mau ikut lomba itu apapun ya, Iya. selain LKTI ataupun yang lain, coba aja dulu, jangan ngeraguin diri sendiri karena kalau yang apa? Kalau kita yang ragu, siapa lagi gitu Iya. yang mau percaya sama diri kita selain diri kita sendiri. Jadi explore diri kita biar tahu gitu bagaimana kemampuan kita, bagaimana keahlian kita. Karena kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Apapun itu hasilnya, yang penting udah coba, menang nggak menang, yang penting itu dapat pengalaman. Dan aku mau ngasih tahu juga ya buat teman-teman, kalau misalnya mau ikut lomba bisa juga ngajuin ke dosen-dosen ya, misalnya ngajakin dosennya kayak nawarin gitu. Insya Allah bakal dapat bimbingan juga sih dari dosennya. Ya mungkin kalian dekat sama dosen siapa gitu. Pak saya mau ikut lomba ini gitu, mungkin boleh disampaikan juga gitu. Karena memang dari prodi sendiri aku ngerasain gitu sangat diapresiasi kalau misalkan kita mau ikut lomba gitu. Terus untuk motivasinya, aku punya moto nih dari diri aku Boleh sendiri. detail apa motonya? Jadi let's find out what happen if you don't give up gitu. Jadi gimana sih kita biar tahu gimana sih, kalian penasaran gak sih sama diri kalian sendiri Iya, gitu. iya, iya. Kalau kalian tuh gak nyerah, kalau kalian tuh mau nyoba gitu. Paling itu aja sih. Makasih ya Teh udah mau Sama-sama. datang ke sini. Sama-sama. Sebelumnya mohon maaf ya Teh kalau misalnya aku ada salah kata atau gimana. Ya, aku juga minta maaf ya teman-teman semua kalau misalkan Iya. aku ada salah sama salah kata. Oke. Makasih juga. Iya Teteh, makasih juga. Bye bye semua. Assalamualaikum.